Adik-adikku sekolah minggu, selamat pagi. Kita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dipersilakan duduk. Hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah keempat. Membacakan dulu, nanti kita bersama-sama. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Kita bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Teman-teman, mari nyanyi do re mi. Musik. Mari adik-adik, saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dipersilakan duduk. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, epistel di minggu ini yaitu ayat bulanan kita dari kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Membacakan dulu, nanti kita bersama-sama mengucapkannya. Begini firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama lagi. Tertulis di mana adik-adikku? Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, yuk kita nyanyi lagu Berkat Kuterima. Musik. Terima
kita mengaku iman kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Adik-adik yang di rumah boleh persiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan nyanyi lagu apa, Fanya? Lagu taat musik. Adik-adikku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita di minggu ini yaitu dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal yang kedua, dimulai dari ayat 41 sampai 52. Cukup panjang ini adik-adikku, mari kita ikuti dalam hati. Atau bisa juga buka Alkitabnya, kita bersama-sama nanti ya. Ikuti, Amang akan bacakan. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya,
Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertumbuh hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihani oleh Allah dan manusia. Demikian jauh adik-adikku pembacaan firman Tuhan. Senang mendengarkan firman Tuhan ini? Senang dong, ya. Ceritanya mungkin sudah pernah kita dengar juga, yaitu Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang tuanya berjalan sampai seharian penuh dari tempat mereka ke Yerusalem. Untuk apa tadi? Untuk melaksanakan perayaan Paskah waktu itu. Paskah itu ialah hari kemenangan. Mengenang hari kemenangan. Tentu orang-orang yang merayakan kemenangan, mereka tentu bergembira, senang sekali. Tapi ada hal yang tidak boleh mereka tinggalkan ketika merayakan itu. Apa itu? Datang di bait suci, di bait Allah, lalu mereka berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Kenapa ya begitu? Karena memang semuanya kemenangan itu adalah bersumber dari siapa, adik-adik? Bersumber dari Tuhan. Nah, ada lagi yang menarik dalam ayat ini. Di sini sangat jelas umur Tuhan Yesus waktu itu berapa tahun dikatakan? 12 tahun, masih sangat muda. Datang bersama-sama dengan dia, dan dia memilih langsung tidak kemana-mana. Dia memilih untuk langsung menuju bait suci, ke tempat di mana para alim ulama yang mengetahui isi kitab suci itu dengan baik. Nah, lalu Yesus pun di sana. Kira-kira apa tujuan Yesus kalau datang kepada orang-orang yang ahli hukum Taurat, yang mengerti firman Tuhan? Apa tujuan Tuhan Yesus kira-kira ya? Tentu dia mau belajar. Dia mau belajar. Wih, gimana cara Tuhan Yesus belajar waktu itu? Apa sudah ada bukunya? Ada kertasnya? Pasti tidak ada. Lalu bagaimana? Ya, dia dengan penuh kesederhanaan, Tuhan Yesus datang, duduk bersama, dan belajar dari firman Tuhan. Itu baik apa enggak adik-adik? Baik dong. Yesus menunjukkan keteladanan bagi kita. Nah, lalu apa lagi? Banyak hal yang bisa kita lihat. Adik-adik, abang mau bertanya. Nah, adakah orang yang belajar itu bisa enggak belajar sambil main-main? Ada saja ya, sambil belajar lalu main-main. Lalu, apakah itu baik? Hasilnya nanti bagaimana? Kalau orang sedang belajar lalu dia main-main, hasilnya tentu tidak maksimal. Terlebih misalnya dikatakan saya mau belajar, dia masuk di kamar. Nah, masuk di kamar, tentu ibu bapaknya tidak melihat. Nah, ternyata dia tidak belajar, dia main game, diambil HP-nya, dibuka gamenya, langsung kuluk begitu. Diam-diam dia dimatikan suaranya. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, orang tua di ruang tengah yakin kalau anaknya belajar di kamar. Tahu apa yang terjadi? Tibalah waktunya akan ujian. Ternyata kan kalau ujian ini ada soal-soal, ada pertanyaan. Nah, karena si anak ini tidak mau berbenah diri dengan baik, tidak belajar sungguh-sungguh ketika di sekolah. Pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh guru
tidak bisa dia jawab. Aduh, kasihan. Nah, terus tibalah hasilnya. Ternyata si anak ini menerima nilai yang tidak memuaskan. Ketika akan menerima raportnya, maka diminta untuk orang tua datang mengambil, melihat. Lalu apa yang terjadi adik-adikku? Guru yang mengajari anak ini memanggil orang tuanya, ayo bu, mari dulu ke kantor. Lalu apa yang terjadi di sana? Ini nilai anak ibu. Nilainya tidak bagus. Maka diminta untuk belajar tekun. Si ibu pun dengan anak-anaknya ini sampai di rumah, lalu si anak diapain kalau begitu? Disanjung, dikasih hadiah, atau gimana kira-kira? Kalau dengan nilai tidak bagus nyampe di rumah, apa dibuat makanan enak bagi anaknya? Pasti tidak. Dinasihati dulu. Lalu kalau dinasihati, masuk dari sini, keluar dari sini. Oh jangan, sayang. Anak yang baik, yang mengetahui kesalahan harus minta maaf. Lalu dengan minta maaf, dia tidak akan ulangi lagi. Supaya bagaimana? Menjadi anak yang pintar. Kita lihat dalam nats ini, Tuhan Yesus sangat taat kepada orang tuanya. Bahkan ketika Tuhan Yesus pilih berlama-lama di gereja, orang tuanya pun heran. Kok bisa ya? Nah, anak Tuhan yang akan mengejar cita-cita, dia harus taat, dia harus setia, harus cerdas dan belajar yang baik. Nah adik-adikku, bagaimanakah sikap Tuhan Yesus yang patut kita contoh? Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 51 ya. Dan ibunya, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus itu juga adalah bersama-sama dengan orang tua. Dia taat dan setia untuk selalu dibimbing, dinasihati, diberi pengajaran. Iya, sejak anak-anak itu Yesus belajar. Nah, maka anak sekolah minggu yang akan berhasil, anak-anak Tuhan itu harus menghargai bimbingan orang tua, nasihat orang tua, supaya apa? Cita-cita tidak hilang, tapi tercapai. Guru-guru di sekolah juga dihormati, guru-guru sekolah minggu juga harus dihormati. Maka dengan saling menghormati, murid kepada guru, guru juga memberikan tanggung jawab yang baik, maka semuanya itu menjadi apa? Puji-pujian bagi Tuhan dan buahnya kepada kita semua. Mau kan adik-adikku mengikut Tuhan, tiru Tuhan Yesus yang setia belajar dan menghormati orang tuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan setia, taat, meniru Tuhan Yesus yang mau belajar dengan sebaik-baiknya. Tuhan ajari juga kami mencontoh Tuhan Yesus yang selalu hormat, sopan, taat kepada orang tuanya. Dengan taat dan sopan kepada orang tua akan mendapatkan umur yang panjang. Berkati kami ketika belajar di rumah, di sekolah, di jalan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Mama, semuanya, teman-teman, sahabat kami, agar kami rajin belajar. Dalam belajar kami menerima anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari adik-adik membuka persembahan yang telah diberikan orang tua dan masukkan ke dalam celengan yang sudah diberikan oleh kakak dan suami. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan sampai lagi pujian. Kita menyanyi lagu Senin sampai Minggu. Musik. Yesusku
kita bangkit berdiri. Kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.